Hello, this is Danny from Dance English dan kali ini kita akan membahas tentang satu beasiswa yang sekarang sedang dibuka, yaitu beasiswa Australia Award Scholarship. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Dance English dan ikuti terus videonya sampai akhir. Informasi terkait dengan beasiswa Australia Award Scholarship itu sebenarnya sudah tersedia bebas ya, tersedia lengkap. Tinggal kita membaca setiap hal yang berkaitan dengan beasiswa tersebut. Oke, yang pertama kita akan mengetik Australia Awards Scholarship. Dan ini kita sudah ada Australia Awards Indonesia, langsung saja enter. Nanti beasiswanya websitenya akan muncul di sini, yaitu australiaawards.indonesia.org. Klik. Nah, ini adalah tampilan Australia Awards Indonesia ya, untuk websitenya seperti ini. Ada pengumuman apply online sebelum 30 April 2021. Untuk pembukaannya setiap tahun itu mulai 1 Februari sampai 30 April. Sejauh yang saya ikuti seperti itu. Ini sudah ke-5 kalinya saya berusaha untuk melamar beasiswa ini. Jadi tampilan websitenya seperti ini. Nah, karena saya ingin fokus ke beasiswa S2 dan S3, maka saya akan pilih long term awards. Ada short term awards, itu berupa pelatihan-pelatihan, training-training. Nah, kita ambil yang ini, long term awards. Beasiswa ini sendiri itu adalah beasiswa dari pemerintah Australia melalui departemen ini, DFAT ya. Nah, DFAT itu adalah Department of Foreign Affairs and Trade. Jadi departemen urusan luar negeri, ya luar negeri itu sepertinya ya, dan perdagangan. Oke. Beasiswa ini dulunya bernama ADS, yaitu Australia Development Scholarship. Dan sebelum ADS itu dulu dia masih berupa Colombo Plan yang diadakan untuk membantu negara-negara, salah satunya Indonesia. Nah, kita langsung saja lihat. Yang pertama, about long term awards. Nah, apa sih ini? Jadi long term awards ini adalah postgraduate degree untuk master atau S2 dan PhD atau S3. Nah, setiap tahun beasiswa ini memiliki kuota sekitar 200 sampai 300 orang. Jadi 200 sampai 300 orang itu ada keseluruhan total dari seluruh Indonesia yang diterima untuk tiap tahunnya. Berdasarkan keterangan ini, maka perempuan sangat disarankan untuk ikut, orang-orang dengan disabilitas dan orang-orang dari GFA, yaitu Geographic Focus Areas, atau area-area fokusnya AAS ya, atau Australia Award Scholarship. GFA itu adalah Aceh, NTT ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Untuk pengumumannya, brosurnya silakan klik ini dan kita akan mendapatkan PDF yang berisi keterangan tentang aplikasi untuk Indonesia. Oke, mari kita lihat ya. Nah, ini ada Mas Fatpah Devi. Nah, ini sudah ada semua keterangannya, apa-apa aja yang perlu diperhatikan, yaitu pengertiannya, terus informasinya, segala macamnya. Ada 2 tahapan untuk melamar beasiswa ini. Yang pertama yaitu oasis.dfat.government.au. Kita bisa mengirimkan aplikasi cetak ya, maksudnya print-printan. Tapi itu tidak disarankan kecuali memang ada keadaan khusus, seperti misalnya mungkin ketika jaringan internet memang sangat sulit sekali di beberapa daerah. Selain Oasis, kita juga perlu mendaftar di website ini ya. Dan sepertinya ini khusus untuk Indonesia, karena AS ini diberikan kepada banyak negara, jadi tidak hanya Indonesia. Yang ini khusus untuk yang dari Australianya ya. Jadi kita mendaftar di 2 website. Kalau teman-teman hanya mendaftar di 1 website, bisa dipastikan gagal. Nah, ini sudah ada keterangannya. Nah,
karena banyak yang pelama yang tidak mengisi formulir di dua website tersebut. Oke, benefit apa saja yang kita dapatkan dari beasiswa ini? Ada banyak. Yang pertama PDT atau Pre-Departure Training. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa ini, namun misalkan IELTS kalian masih belum mencukupi untuk daftar ke universitas, jadi kita daftar di beasiswa ini lolos, tapi ke universitasnya belum bisa karena IELTS-nya belum mencukupi. Maka nanti kalian akan mendapatkan training yang bervariasi sekitar 3 minggu sampai yang paling lama itu 9 bulan, tergantung dari skor IELTS teman-teman sekalian. Kita juga dapat tiket pesawat pulang pergi, uang saku selama pelatihan, visa dan sebagainya bisa dibaca ya untuk keseluruhannya, tiket reuni dan sebagainya. Untuk keluarga ini berdasarkan sesi sharing dengan pihak Australia kemarin, banyak sih teman-teman yang membawa keluarga, cuman memang pihak AAS tidak mengcover biaya untuk keluarga. Jadi kalau misalnya kita mau bawa keluarga, kita harus membiayai segala macamnya dengan biaya kita sendiri. Nah, apa yang bisa kita pelajari ini adalah garis besarnya. Nanti ada tabel yang membawahi hal-hal apa saja sih yang bisa kita pelajari. Program-programnya di bawah 3 kategori ini ya. Siapa yang bisa mendaftar? Warga negara Indonesia. Ada yang saya tahu itu ada beberapa alokasi untuk PNS. Lalu untuk seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu teman-teman dari daerah-daerah sasaran ya. Kriterianya, nah ini IPK minimal 2,9. Terus untuk dari area fokus geografis ini minimal 2,75 ya. Lalu ini ada ketentuan untuk bahasa Inggris cukup terjangkau kalau menurut saya, karena ini tidak terlalu tinggi sih. Untuk IELTS 5,5, untuk master ya S2 IELTS-nya 5,5. TOEFL ITP paper based ya, paper based tapi yang resmi dari ITS itu 5,25, sekali lagi cukup terjangkau. Ini IBT dan ada PT juga, Pearson ya. Lalu ada 5.0 itu untuk teman-teman dari area fokus geografis. Jadi tidak terlalu tinggi karena nanti setelah lulus teman-teman akan dilatih lagi. Nah, untuk PhD atau S3 itu minimal 6 untuk umum, dan untuk teman-teman dari area fokus geografis tidak ada ini ya. Jadi sama. Terus sudah memiliki gelar S1 untuk yang mau ngelamar S2 dan punya gelar S2 bagi yang akan melamar S3. Dan ini ada keterangannya, oke? Silakan dibaca teman-teman. Silakan pause juga video ini kalau misalkan kalian perlu membaca keterangannya. Hasil bahasa Inggris tentu saja yang dalam jangka waktu 2 tahun ya. Pokoknya masih berlaku. Tes prediksi tidak diterima. Nah, ini adalah dokumen. Nah, dokumen ini salah satu hal yang paling krusial karena ini yang termasuk yang sangat menentukan seleksi administrasi. Yang pertama yaitu akte lahir atau yang setara, KTP atau paspor, CV. Berikutnya salinan ijazah perguruan tinggi resmi. Salinan ijazah ya. Jadi bukan ijazah aslinya yang di-scan, karena ini sudah saya tanyakan pribadi. Ini menjadi pokok bahasan yang sering sekali bikin bingung ya, karena beberapa kali saya ikut melamar beasiswa ini di grup-grup tuh seringkali teman-teman bingung, ini yang asli, ijazah yang asli yang di-scan atau fotokopinya. Jadi saya sudah tanya dan jawabannya adalah salinannya. Jadi teman-teman punya ijazah silakan di fotokopi, dan fotokopiannya itu dilegalisir. Setahu saya ketika kalian mengambil ijazah setelah lulus itu kalian dapat beberapa kopi yang sudah dilegalisir. Itu ngurus sendiri sih, tapi ada yang seperti itu. Lalu transkrip juga sama ya, salinannya di fotokopi, lalu fotokopi tersebut dilegalisir. Nah, hasil tes bahasa Inggris itu bisa di-scan. Kalau IELTS itu ada namanya TRF ya, test report form kalau nggak salah, itu di-scan lalu dikirimkan juga. Ya, ini ada keterangan lainnya juga, silakan dibaca. Dan dokumennya harus lengkap. Kalau tidak lengkap maka tidak akan diterima. Seleksinya adalah seleksi berkas. Lalu ketika nanti teman-teman
seleksi tes berkas itu lolos, maka kalian akan dipanggil untuk tes wawancara dan tes IELTS. Jadi meskipun kalian sudah punya sertifikat IELTS, tetap kalian nanti akan dites lagi ketika kalian sudah lolos tes administrasi. Jadi tahapannya adalah tes administrasi, setelah itu tes wawancara dan IELTS. Kalau lolos, nah berarti kalian sudah diterima, tinggal mengikuti PDT training, lalu kalian berangkat untuk studi. Apa saja yang diperhatikan? Kompetensi akademis, lalu ada potensi hasil termasuk kontribusinya ketika kalian pulang nanti mau melakukan apa ya, dan leadership, kepemimpinan. Makanya teman-teman yang aktif di organisasi, ini adalah kesempatan bagus untuk teman-teman mendaftar, karena di sini juga kegiatan volunteer kita tuh bisa menjadi nilai tambah ya untuk kepemimpinan teman-teman. Nah, hasilnya akan diumumkan bulan Agustus. Setiap tahun kurang lebih seperti ini sih. Jadi cukup panjang memang prosesnya. Februari, Maret, April itu pendaftaran. Habis itu kita harus menunggu Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi ada sekitar 4 bulan bagi para penguji beasiswa untuk mengecek hasil pendaftaran berkas kita. Oke. Nah, ini ada beberapa alumni AAS ya. Jadi orang-orang yang sudah diterima AAS. Dan ini adalah peta Australia termasuk universitas-universitas yang mengikuti skema Australia Award Scholarship. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri ya kampus-kampus mana saja yang bisa kalian lamar untuk belajar di beasiswa Australia Award Scholarship ini. Oke, itu adalah keterangan dari website ya berupa PDF. Oke. Sekarang kita lanjut ke pendaftaran. Nah, karena ini termasuk yang bikin bingung ya. Oke, untuk mendaftar kita akan menuju di sini yaitu applicants. Lalu ada how to apply, ada additional information dan tips on how to apply. Oke, coba kita klik yang ini how to apply, yaitu bagaimana caranya mendaftar. Nah, di sini sudah ada lengkap ya. 2 langkah. Yang pertama ada Oasis website. Yang berikutnya ada additional information. Additional information yaitu ini ya, dari websitenya Indonesia. Lalu kita juga ada brosur segala macam yang perlu kita pelajari. Untuk hard copy silakan kontak email ini. Silakan dipelajari lebih lanjut. Nah, untuk aplikan dari Indonesia kita perlu membaca ini, yaitu ada informasi tambahan. Apa aja persyaratannya? Yang pertama yaitu kita adalah warga Indonesia, tidak menikah atau tunangan dengan orang yang eligible untuk memegang kewarganegaraan New Zealand atau Australia atau permanent resident ketika kita mendapatkan beasiswa di Australia ini gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, istilahnya selama studi kita tidak diperbolehkan untuk menikah atau tunangan dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Sudah memenuhi persyaratan kesehatan, karakter, tidak sedang mendaftar untuk tinggal di Australia dan sebagainya, ini silakan dibaca. Memenuhi syarat dari pemerintah Indonesia, tidak sedang di militer. Nah, ini secara spesifik kita mendaftar untuk priority academic area of study gitu. Jadi ada prioritasnya yang di bawah ini. Ini sama seperti yang saya tunjukkan di brosur tadi ya, untuk IPK, IELTS, TOEFL dan sebagainya. Silakan di skip. Lalu ini ada informasi tambahan untuk doktor ya, PhD. Aplikan itu diprioritaskan dari staf universitas, institusi perguruan tinggi, institusi riset, pemegang kebijakan maupun yang lain-lain ya, yang berhubungan dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Untuk dokter juga ya, sangat disarankan untuk memiliki
surat dari Universitas Australia yang mendukung rencana penelitian mereka. Nah, sekarang kita akan lihat jurusan apa saja sih yang diterima di Australia World Scholarship ini. Nah, silakan dilihat, ini ada handbooknya juga, sangat lengkap sekali. Kalian bisa klik lalu download. Ada referee juga. Referee ini setahu saya nggak wajib ya, tapi mungkin bisa dikonfirmasi lagi ya. Kalau nggak salah terakhir saya cek tidak wajib. Untuk prioritas studinya ada di sini, priority fields of study. Silakan diklik. Jadi di bawah kategori health security itu ada misalkan komunikasi, communicable disease prevention, ada manajemen kesehatan, dan edukasi ada di sini, education and training. Ini adalah sub kategori yang saya lamar karena saya adalah backgroundnya guru bahasa Inggris, maka saya berencana untuk melamar di poin ini. Dan ada sebagainya, ada hukum, politik, lingkungan, gender studies, dan untuk economic recovery ada perdagangan dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja kita coba untuk membuka websitenya ya, biar teman-teman ada gambaran seperti gimana sih proses melamarnya. Oke, yang pertama kita buka Oasis ya. Lalu yang kedua juga kita buka additional information untuk melihat gambarannya aja seperti gimana sih ini. Oke. Jadi tampilannya Oasis seperti ini. Dan ini ada tampilan untuk pelamar Indonesia. Ingat ada 2 ya teman-teman. Gitu. Oke, jadi ini adalah tampilannya Oasis. Di sini ada home, ada news sama log-on atau register. Oke, klik register, daftar. Hati-hati ketika 3 kali gagal, maka kalian harus nyoba password baru. Nah, kalau misalkan mau register new account, di sini klik, maka kalian akan dibawa ke sini. Nanti tinggal silakan masukkan email, konfirmasi dan sebagainya. Diikuti saja. Nanti kalian akan mendapatkan akun setelah selesai mendaftar. Nah, karena saya sudah punya dari akun yang saya pakai melamar selama beberapa tahun kemarin, maka saya akan memakai yang ini. Silakan klik saja remember me on this computer. Jadi ketika kalian buka ini, otomatis akun kalian sudah ada, jadi tidak perlu masuk lagi. Log on, boleh disimpan. Nah, karena saya sudah pakai ini beberapa lama dan passwordnya harus diperbarui ya, mungkin karena alasan security ya. Oke, jadi itu tadi saya memasukkan password lama yang paling atas, yang bawahnya saya bikin password baru. Nah, di sini kalian sudah ada beberapa hal di samping ya, ada home, news, application, user information, logout dan logout. Klik aja applications. Nah, karena ini masih baru, belum ada aplikasinya, maka silakan klik create new application. Nah, ini kita disuruh milih ya, skemanya apa. Ada Australia World Scholarship dan Australia World Pacific Scholarship. Nah, yang kita untuk Indonesia itu yang ini ya, AAS. Untuk yang bawah ini setahu saya untuk negara-negara Pasifik. Oke, habis itu next. Lalu ini sudah tidak bisa diklik ya, karena memang ini adalah sasaran kita, yaitu untuk tahun 2022. Klik aja next. Nah, di sini silakan diisi data-datanya, ada nama, Mister, habis itu Dani Prima Putra, tanggal lahir, habis itu silakan pilih. Yang pertama ada tempat lahir ya, pilih gender, pilih negara. Ya, nama, family name ini adalah nama belakang atau nama keluarga ya. Yang given name ini nama depan. Jadi ada tanggal lahir, tempat lahir. Silakan tulis jenis kelamin. Lalu ada ethnic group, optional ya. Country of citizenship, yaitu kewarganegaraan, apakah punya kewarganegaraan double. Terus ada kita tinggal di mana sekarang, ketik aja Indonesia kalau teman-teman tinggal di Indonesia ya.
Mungkin kalau sedang tinggal di negara lain tinggal disesuaikan. Apakah pernah melamar atau apakah sedang bertujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan atau permanent resident di Australia atau New Zealand? Silakan dijawab ya. Tetapi setahu saya kalau iya kemungkinan nggak boleh, karena kan tadi yang kita baca di buku panduannya seperti itu. Ini nomor KTP, contact detail. Nah, saya akan singkat bagian ini karena ini cukup lama ya untuk mengisinya. Tapi intinya silakan dilengkapi apa yang dibutuhkan, dibaca dengan teliti. Kalau bingung bisa diterjemahkan dulu. Kalian bisa melihat status dari aplikasi kalian, apakah incomplete dan sebagainya. Ini ada yang pertama personal details, jadi sebelah kiri ini ada personal details. Sudah, tadi ini contact details, habis itu spouse details atau pasangan ya. Nah, tanda silang ini artinya belum dilengkapi gitu. Lalu kita ada detail anak, children details. Nanti bisa diklik ini ditambahkan, maka akan keluar menu atau browser baru ya, untuk tinggal mengisi saja. Lalu ada emergency contact details. Kalau ada keadaan darurat, siapa yang harus dihubungi gitu. Ada previous scholarship, kalau memang teman-teman pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya. Lalu ada scholarship applications. Nah, ini yang termasuk yang sangat penting ya. Ini adalah beasiswa yang akan kalian lamar, boleh diisi boleh tidak, tergantung dari kondisi teman-teman masing-masing. Lalu ada proposed study program, silakan di add. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi detail tentang kampus yang kalian tuju. Sebaiknya memang sudah harus tahu, karena nanti kalian akan mengisi Cricos Code. Apa itu Cricos Code? Nanti silakan di Google ya. Intinya Cricos Code itu seperti identitas dari jurusan yang kalian lamar. Ketika dimasukkan nanti otomatis kampusnya akan keluar. Contoh ya, ini saya mau melamar TESOL di Flinders misalkan. Ini Cricosnya ini. Nah, silakan di copy. Pakai aja Ctrl F untuk mencari teks yang ada di halaman layar. Oke, nah Cricos Code ini silakan diisi. Silakan paste ya. Nanti kalian klik di sini tanda Suryakanta kaca pembesan, nanti otomatis akan keluar. Oh, invalid rupanya, bukan berarti ya. Saya juga bingung ini. Dulu setauku ada sih, kok sekarang nggak ada ya. Nah, ini adalah website Cricos ya. Klik, masukkan negara bagian. Contohnya Flinders, ini South Australia. Course name Master of TESOL. Type-nya master ya, master's degree. Coursework, oh ya, nanti akan ada yang tanya coursework sama research. Coursework itu istilahnya kuliah. Kalau research itu kuliah ada risetnya. Itu. Kalau coursework lebih ke kita ambil mata kuliah gitu. Nah, akhirnya ketemu juga ya setelah cari-cari. Agak lumayan tricky juga sih. Nah, ini cari aja. Ini jangan yang graduate ya, karena kan carinya yang master. Berarti Master of English Language TESOL. Ini copy. Kita copy, habis itu kita paste di sini.
coba klik lambang simbol kaca pembesar, maka nanti kita akan dapati nah seperti ini udah keluar. Jadi Master of Teaching English to Speakers of Other Languages TESOL ya, kampusnya juga. Nah ini bisa kalian taruh ini prioritasnya nomor berapa untuk institusi ini ya. Ini ada Flinders University, jadi klik ini, nah itu sudah keluar dan sebagainya. Nanti tinggal dipilih misalkan nih referensi 2. Ini kalau misalkan nggak pakai research ya, not applicable sebagainya. Terus ini institusinya IELTS-nya minimal berapa, ketik aja misalkan IELTS skor IELTS minimal 6,5, biasanya 6,5 sih. Nanti silakan dicari lagi, telusuri di websitenya masing-masing, IELTS minimal berapa, masing-masing band berapa gitu untuk pengisiannya ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Nah nanti kualifikasi ini adalah gelar kalian, jadi pendidikan kalian terakhir ya. Terus ada detail kemampuan bahasa, otomatis berarti kalian harus sudah punya ya untuk TOEFL ataupun IELTS. Nanti silakan diklik aja apakah bahasa Inggris bahasa pertama kalian, tidak. Apakah bahasa Inggris bahasa kuliah dulu, enggak. Apakah udah ngambil tes, udah, tinggal pilih. Ini ada Pearson, PTE, ada TOEFL sama IELTS ya. Nanti silakan dipilih skornya apa gitu ya. Habis itu ada computer literacy, silakan diisi. Lalu ada computer training, ya kurang lebih sama sih gitu. Current employment itu pekerjaan saat ini. Lalu ada previous employment, pekerjaan sebelumnya. Terus ada supporting statement juga. Yang paling menantang itu adalah supporting statement, karena di situ kita diminta untuk menulis esai. Kalau ini sih ini previous employment, tinggal ditulis aja sih dulu kerja apa dan sebagainya gitu. Nanti tinggal ditulis keterangan-keterangannya. Nah supporting statement inilah yang jadi momok sebagian besar orang termasuk saya. Karena saya 4 kali ngelamar nggak tembus-tembus ya, semoga tahun ini lolos saya. Saran saya sih cari mentor ya, karena terutama mentor yang sudah pengalaman dengan beasiswa. Kalau bisa sih mantan penguji entah beasiswa apapun, karena di situ biasanya mereka bisa melihat apa yang perlu kita katakan, mungkin cara menata bahasa kita, cara menggali potensi yang kita punya, itu biasanya mentor bisa melakukan hal itu. Nah ini ada 4 esai ya. Yang pertama adalah why did you choose your proposed course and institution? Kenapa sih kamu memilih jurusan dan institusi tersebut? Untuk tips and triknya saya pikir banyak sih teman-teman awardee yang sudah bikin video untuk mengisi esai ini ya, silakan cari aja di YouTube. Berikutnya how will the proposed study contribute to your career? Jadi bagaimana studi yang kalian mau ambil itu berkontribusi terhadap karir kalian. Yang berikutnya how have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform? Jadi apa sih yang sudah kamu lakukan untuk berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan mengimplementasikan perubahan atau reformasi. Silakan spesifik aspek apa dari leadership, skill maupun pokoknya hal-hal praktis yang kamu pakai dan efektif. Dengan siapa kamu bekerja atau organisasi apa yang sedang kamu, organisasi apa yang bekerja denganmu waktu itu ya, dan metode kreatif apa yang kamu pakai gitu. Yang berikutnya berikan sampai 3 alasan praktis ya, apa yang akan kamu lakukan dengan kemampuan dan pengetahuan dan koneksi yang akan kamu dapat dari scholarship tersebut. Dan hal itu bisa berupa hal-hal yang personal maupun profesional ya. Dia yang terakhir adalah kira-kira halangan atau tantangan apa yang bisa menghalangimu untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Terus ini kita disuruh meminta untuk memilih
kira-kira kita masuk di bidang mana ya. Kalau saya karena guru bahasa Inggris, maka saya akan pilih education. Apakah Anda punya hubungan dengan staff DFAT, Departemen Australia tadi ya? Tidak. Apakah Anda sedang apa ini ya, menunggu keputusan pengadilan atau sebagainya ya? Enggak ya, saya adalah warga negara yang baik kok. Apakah pernah dihukum atau sebagainya? Tidak. Terus apakah Anda penderita disabilitas? Tidak ya. Oke. Next, ini kalian bisa klik, silakan lanjut. Itu adalah yang paling susah. Kalau itu sudah bisa kalian bikin esainya dengan baik dan benar, saya yakin selebihnya cukup mudah kok. Komunikasi ini kalian akan ditanyakan tahu AAS dari mana. Lalu documentary evidence, ini adalah sertifikat-sertifikat yang harus kalian unggah atau upload. Apa aja sertifikatnya tadi sudah kita bahas di awal video ya. Jangan sampai kelewatan, silakan dicek dengan baik. Referee reports reference ini seingat saya tidak wajib, tapi kalau ada akan lebih bagus lagi. Sebisa mungkin yang bisa dijadikan satu, jadikan satu ya. Contohnya sertifikat pendukung. Kalau tidak diminta mungkin lebih baik tidak ya. Jadi cukup yang diminta aja. Misalkan ini ijazah, transkrip, terus IELTS. Nah ini penting ya. Ijazah atau transkrip itu diterjemahkan ya. Lalu ada IELTS. Habis itu ini pernyataan dari universitas bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang dipakai ya. Terus ini ada referee reports atau surat rekomendasi, publikasi, terus ada CV dan dokumen lain yang mungkin diminta di website kita. Contohnya, maksudnya diminta di negara kita. Contohnya yaitu ini KTP. Nah setelah sudah, oh ya kalau bisa dijadikan satu, jadikan satu ya. Contohnya ini sertifikat dan transkrip ya. Pokoknya dilihat lah nanti, ini kan bisa diklik nih di add. Habis itu nanti kalian akan mengupload ini tipenya apa, publikasi kalau ada ya. Untuk S3 sih biasanya, tapi S2 juga ada sih dan sebagainya. Itu silahkan di browse, nanti kalian tinggal pilih. Nanti ketentuannya ini sudah ada ya. Maksimum 10 MB, tipe filenya seperti ini. Yang terakhir declaration, dan ini tahap terakhir setelah kalian sudah mengisi semuanya. Kalau sudah oke, tinggal klik ini. Nanti kalian akan mengatakan bahwa ini istilahnya sudah benar dan sebagainya. Ini klik lalu submit. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jangan lupa sebelum submit klik ini dulu, print view. Kenapa? Ini untuk simpanan teman-teman. Jadi ketika kalian sudah melakukan submit, siapa tahu kalian tidak diterima tahun ini. Nah ini bisa kalian jadikan panduan untuk melamar tahun berikutnya. Jadi setelah kalian klik print review, nanti silakan di Ctrl P ya untuk ngeprint. Nah tapi kalian printnya sebagai PDF. Nah ini kan di sini ada kanan atas, itu kalian klik save to PDF. Nah itu nanti kalian bisa simpan dan bisa kalian jadikan file pegangan untuk aplikasi di masa yang akan datang. Mungkin untuk dilihat-lihat, oh aku tahun ini ternyata kelirunya di sini gitu dan sebagainya. Oke. Nah, itulah tata cara melamar beasiswa AS yang di Oasis. Untuk yang website satunya yaitu dari Indonesia ya. Ini juga sama sebenarnya, silakan diikuti aja. Ini adalah keterangan-keterangan yang harus kita pelajari. Ada step-stepnya ya. Oh ya, oh ternyata di sini applicant is notified the result of selection interview. Oh ya, untuk interview kita akan dinotifikasikan pada bulan Juni. Wih, cepet berarti ya. April terakhir, Mei, Juni. Juni sudah ada pengumuman. Oke. Ya. Juli, Agustus. Oh, Agustus ini untuk pengumuman akhir ya. Oke. Next page nanti. Oh ya, ternyata nah ini silakan diikuti saja. Oasis ID itu adalah Oasis ID kalian yang ada di sini ya. Nah ini
yang berawalan AAS, terus ada angka-angka. Nah, itu adalah Oasis ID kalian. Kalian bisa melihatnya di website Oasis kalian ya, di akun Oasis kalian. Nanti silahkan diisi saja segalanya. Oke, sayangnya ini saya nggak bisa ngeklik halaman berikutnya kalau ini nggak diisi. Makanya untuk ngisi ini memang cari waktu yang pas agar kalian bisa enak ngisinya. Oke. Alright, sekian dulu video tentang Australia Award Scholarship. Informasi-informasi umum dan tata cara pengisian aplikasi beasiswa lewat Oasis maupun website Indonesia. Kalau ada pertanyaan silakan klik di kolom komentar, tapi pastikan kalian sudah baca-baca dengan jelas ya. Dan kalau bisa sih memang pastinya yang lebih paham adalah teman-teman awardee ya, karena saya sendiri masih belum diterima. Jadi mungkin informasinya akan lebih lengkap teman-teman yang sudah mendaftar atau yang sudah diterima ya. Oke, good luck everyone. Aku harap kalian yang menonton video ini lolos dan kita bisa membangun Indonesia lebih baik sekembalinya dari Australia. So I'm Danny from Dance English and see you later. Bye.